Salam dulu Nur. Salam. Penampilan yang berikutnya hafalan hadis-hadis pendek dari anak-anak TPQ, santri-santri TPQ yang hadir. Kepada yang bertugas persilahkan. Awas, hati-hati. Sambil lama wa
Ibunya Masjid Al-Fadilah Kalibatu. Tapi suaranya nggak keluar karena mereka tampil gini. Demikian sebagian dari performa santri-santri kita, santri TPQ Al-Fadilah. Kita doakan semoga mereka tetap semangat ngajinya. Demi orang tua juga harus mendukung kegiatan ini dengan mensupport mereka. Acara selanjutnya yaitu acara inti kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Kahar Musaki MAG dengan tema meraih kemuliaan dengan ilmu. Marilah kita simak penyampaian dari beliau, kita dengarkan baik-baik, kita pahami dan kita amalkan. Nanti mbok ada yang tidak mudeng silahkan ditanyakan, atau nanti Pak Ustadznya yang bertanya, Bapak Ibu bisa menjawab, silahkan dijawab. Nanti insya Allah ada door prize bagi yang bertanya maupun yang bisa menjawab pertanyaan. Kepada Ustadz Kahar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, wabil khusus ketua PCM Bapak Asep. Bapak Asep siapa ya? Asep Saiful Anwar ya. Yang saya hormati panitia takmir masjid, juga pengurus TPQ yang saya hormati juga, Bapak Ibu semuanya, para muslimin muslimat yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sempat iman dan Islam, dan juga nikmat semangat untuk terus beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara perintah Allah yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah satu kewajiban
Ya, di dalam hadis jelas disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di sini karena ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan kita dan mudah-mudahan Allah apa? Memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, saya dihubungi oleh Ustadzah siapa? Kukuh ya, awalnya untuk mengisi pada Ahad pertama. Awalnya begitu. Ahad pertama saya tidak bisa. Ahad pertama saya sudah di 3 tempat. Di Padik Raja 2 tempat, kemudian jam 8 sudah harus di Lumbir. Jadi subuh sampai jam 1 jam, kemudian jam 6 sampai jam 7. Jam 7 selesai langsung ke Lumbir. Itu di Ahad pertama. Jadi Ahad pertama saya nggak bisa. Ahad kedua bisa, tapi Mandanawan. Tidak jam 6, tapi Mandanawan. Ya seperti inilah. Karena saya jam habis subuh sudah ada. Dan jam 6 sampai jam 7 juga sudah ada jadwal, cuma tidak rutin. Nah, setelah dari sini insya Allah ke Purbalingga dan sore jam 4 di Wangon. Jadi memang waktunya untuk hari Ahad kita berbagi. Baik, jadi insya Allah untuk pertemuan yang akan datang itu insya Allah bisa lebih dipersiapkan, saya tentunya gitu. Baik. Dan juga materi saya belum membuat selesai. Insya Allah materi ini meraih kemuliaan dengan ilmu tidak satu sesi, tidak satu pertemuan. Insya Allah akan berlanjut. Ya, ada episode berikutnya. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena jam 9 saya sudah harus di Purbalingga, maksimal jam setengah 10. Sekarang sudah jam 8, 10 menit. Jadi saya maksimal selesai jam 9 kurang seperempat ya, itu maksimal. Jam 9 kurang seperempat. Insya Allah cukup lah waktunya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema meraih kemuliaan dengan ilmu. Tentu ada pertanyaan ini. Kemuliaan seperti apa yang hendak kita raih? Dan apa sesungguhnya kemuliaan? Ibu-ibu kadang berpikir mboten Bu, meraih kemuliaan. Kemuliaan yang bagaimana? Apa juga itu yang namanya kemuliaan? Mulia di hadapan siapa? Mulia menurut siapa? Nah ini perlu dulu kita sedikit ya, berikan barangkali arah ya. Jadi sehingga kajian nanti arahnya jelas ya. Mulianya bagaimana? Mulia di hadapan siapa? Tentu kalau jawaban secara kasat itu sudah bisa dijawab. Kemuliaan yang kita harapkan itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di akhirat kelak. Tapi nang dunia apa orang kepengin mulia? Nah gitu kan. Apa di hadapan manusia tidak ingin mulia? Bapak Ibu, kalau kita mulia di sisi Allah, kalau tujuan kita mulia di akhirat, insya Allah di hadapan manusia kita mulia. Dan di dunia insya Allah kita juga akan hidup mulia. Itu sudah pasti. Tidak mungkin kebahagiaan akhirat, kemuliaan akhirat itu ternyata di dunia membawa madarat kepada kita. Tidak mungkin. Karena apa? Kebahagiaan akhirat, kebaikan akhirat berawal dari kebahagiaan dunia dan kebaikan kita di dunia. Kalau kita hidup di dunia tidak bahagia, tidak baik, di akhirat jelas tidak akan bahagia dan tidak akan baik. Apa maksudnya? Sambil berjalan kita jelaskan. Jadi kalau kita di dunia baik dan bahagia, insya Allah di akhirat baik dan bahagia. Itu ya.
Oleh karena itu bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebaikan di dunia? Orientasi harus dibetulkan. Orientasinya jelas akhirat. Karena akhirat akan membawa dunia. Bingung, Bob? Ya. Insya Allah kalau orientasi akhirat, itu akhirat pasti akan berdampak dunia. Tapi kalau orientasi dunia niku mboten mesti berdampak akhirat. Kalau orang hidup ini tujuannya hanya kebahagiaan di dunia, itu tidak mesti berdampak akhirat. Tapi kalau tujuannya akhirat, mesti berdampak di dunia. Nah, ini ya. Jadi kalau tujuan kita bahagia di akhirat, ya, kemudian sukses di akhirat, pasti berdampak kebahagiaan dan kesuksesan dan kebaikan di dunia. Nah, ini satu kepastian. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam kamus besar. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mulia itu apa? Kata mulia itu ada beberapa makna. Yang pertama nopo? Tinggi. Nah, tinggi kedudukannya. Ada tinggi kalau di dunia ada tinggi pangkatnya, ada tinggi martabatnya, tinggi strata sosial. Itu satu makna. Mulia itu orang yang tinggi kedudukannya, pangkatnya tinggi, martabatnya tinggi, strata sosialnya tinggi. Itu satu pemahaman. Kemudian mulia itu juga bisa berarti apa? Luhur. Ya, luhur. Baik budi pekertinya, akhlaknya luhur, akhlaknya baik. Ya. Itu makna yang berikutnya. Ya. Terus mulia itu ya luhur, ya. Kemudian budi pekertinya baik, ya. Hatinya baik, itu mulia. Kemudian yang ketiga, itu juga bisa bermakna nopo? Bermutu tinggi. Bermutu tinggi alias nopo Bapak Ibu? Punya kualitas. Nah, punya kualitas. Niki. Jadi itu yang kita harapkan ya. Kita punya kedudukan. Kita punya akhlak, budi pekerti yang luhur, yang baik. Dan menjadi manusia juga manusia yang punya kualitas. Nah, punya kualitas. Nek wong nang dunya orang duwe kedudukan atau kedudukannya rendah, martabatnya rendah, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah itu martabatnya rendah. Kedudukannya di hadapan Allah rendah. Tidak bisa mencapai muttaqin. Mungkin hanya muslim saja. Muslim saja itu udah bagus ya. Belum sampai kepada muttaqin misalnya. Kur ngaku-ngaku Islam. Islam KTP. Insya Allah nek sing rawuh mboten wonten nggih. Mboten wonten Islam KTP nggih. Ngaku Islam ora tau maring masjid misalnya. Jadi sing tulisannya Islam kurnang KTP. Ibu-ibu bareng semuanya insyaallah. Nggih. Lah ini kalau seperti itu, maka ya Allah di hadapan Allah itu tidak diakui. Niki nggih. Jadi bedanya al-farqu bainal abdi wal kufri au asyirk ya. Jadi redaksinya banyak yang membedakan antara iman dan kafir, antara syirik dan kafir itu apa? Tarkus sholat. Sholat. Jadi kalau orang mengaku Islam tapi ratu sholat, ya tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kedudukan. Ngaku Islam ratu sholat. Tidak punya kedudukan. Sholat toh lumayan, sudah sedikit punya kedudukan. Mau ditingkatkan lagi enggak? Mau. Sholatnya bagaimana? Tepat waktu. Ada orang sholatnya ngawur, orang tepat waktu. Wonten mboten? Tepat waktu. Senengnya ngende-ngende sholat. Ada. Okay. Sudah tepat waktu, kemudian tingkatkan lagi kedudukannya di hadapan Allah. Apa? Di awal waktu. Nah itu. Di awal waktu.
Bukan hanya sekedar sholat pada waktunya, tepat waktu, tapi kemudian apa? Di awal waktu kita sholat. Itu sudah naik lagi. Kepengen naik lagi apa? Berjamaah. Nah, berjamaah. Baik, ya berjamaah pokoknya. Kepengen naik lagi apa? Berjamaahnya di masjid. Itu sudah luar biasa. Ya, setiap waktu di awal waktu berjamaah di masjid. Ini meningkatkan kedudukan kita, pangkat martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa saya bicarakan kok sholat? Karena sholat itu adalah amalan yang paling the best lah. Okay? Amalan yang paling utama. Amalan yang pertama kali akan dilihat, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang akan mampu membentuk karakter kula panjenengan sedaya. Niko, karakter apa, Dek? Karakter apa? Karakter itu ya, napa Pak Asep nggih? Ini biasanya lebih ilmiah karena guru gitu loh. Mantan kepala sekolah sudah pensiun nggih. Membentuk karakter ya, kepribadian ya. Nggih leres nggih? Bisa kepribadian, bisa akhlak, budi pekerti ya. Nah itu potensi sebagai seorang muslim. Nah itu dengan sholat Bapak Ibu. Karena apa? Jelas. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Lah ini ya. Oleh karena itu ketika ingin mendapatkan kedudukan yang baik di hadapan Allah, ilmu yang paling pertama harus dikerjakan sungguhnya adalah ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat, Pak. Karena ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Bagaimana sholat kita? Sudah beres apa belum? Kira-kira diterima apa enggak sama Allah? Khusyuk atau tidak? Kualitas sholat kita bagaimana? Nah ini. Dan kemudian karena kepedulian kita kepada diri kita, keluarga kita, generasi kita, maka anak-anak kita bagaimana sholatnya ini? Nah ini, anak-anak TPQ ini. Ini alhamdulillah kalau sudah masuk TPQ, sholatnya kudu pada bener. Sholatnya kudu pada bener. Orangnya sholatnya geluyan maning, ya. Sholat geluyan, kandaan, ya, ciwit-ciwitan. Gue kan Pak Asep waktu kecil begitu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tinggi kedudukan, tinggi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih ya dengan banyak jalan ya. Yang paling utama dan karena memang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah sholat. Maka perhatikan sholat kita. Perhatikan sholat keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, okay. Agar supaya anak-anak kita sholatnya nggih sampai ke yang paling seneng sholatnya nang masjid, gitu ya. Pokoknya azan cepetan mari masjid, bapak ketinggal ora bapak. Nek perlu panjenengan adik-adik sing ngajak bapake, bapake beler ajak, Pak, ayo mari masjid, geret. Nah. Itu ya Dek. Jadi nek bapak korek mari masjid geret Dek. Ajak bapaknya untuk sholat. Disit-disitan. Sing ngajak arep putrane disit apa bapaknya disit? Fastabiqul khairat. Nah Dek ini yang anak-anak TPQ ini. Pokoknya anaknya disit apa bapaknya disit. Sing arep ngajak jamaah maring masjid. Bisa nadan, istirahat, golek ngecat mandek. Golek ngecat mobil, berhenti. Bila perlu apa? 1/4 jam sebelum adzan itu kita sudah siap-siap. Oh iya, 1/4 jam lagi ini apa? Mau masuk zuhur. Siap-siaplah, berhentilah. Ya, bengkel nih, bengkel. Apalagi harus cuci tangan, oli bangsane gitu ya. 1/4 jam cukup enggak kira-kira untuk bersih-bersih? Kalau belum cukup, setengah jam. Ya udah setengah jam berhenti. Cuci tangan dan sebagainya. Nah, baru berangkat ke masjid. Ya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ketika tidak ada uzur, bahkan ada ulama yang mewajibkan berjamaah di masjid. Meskipun jumhurul ulama lebih kepada sunnah muakkadah. Dan ada ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan fardu kifayah.
Itu sholat berjamaah. Ulama memang beda pendapat. Tapi ketika kita melihat daripada kualitas, itu luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan yang kedua, akan membentuk budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik ketika sholatnya benar, ketika sholatnya dijaga betul-betul, ketika sholatnya betul-betul dipahami. Coba Bapak Ibu kalau kita renungkan bersama-sama. Doa yang pertama kita baca, misalnya panjenengan pakai Allahumma ba'id, itu luar biasa doanya di situ. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu satu poin. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Minta dijauhkan dari dosa kepada Allah seperti jauhnya timur dan barat. Timur dan barat aduh apa ora? Kira-kira timur dan barat pernah ketemu apa enggak? Enggak akan pernah ketemu. Nah, sementara kita dengan dosa itu sering ketemu apa enggak? Amendina ketemu. Nggih, Bu. Kira-kira sampai dengan jam 8:24 menit ini panjenengan sudah melakukan perbuatan dosa napa dereng, Bu? Sampun? Apa njajal? Ngomai bocah. Ngomai bocah belum tentu dosa. Nek ngrasani tanggane iya, wis ngrasani urung? Urung. Ya wis jajal ngono, jajal ngono. Jangan-jangan ngerasani ustadze malah gitu loh. Repot ini. Ngerasani ustadze malah. Ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita yang aneh begitu. Kadang-kadang kita merasa berdosa ya. Kadang-kadang merasa banyak dosanya. Nggih. Tapi ketika suruh menyebutkan jajal wis jerake dosane, sebutkan, enggak usah banyak-banyak 3 dosa yang dilakukan. Bingung. Barang kan menyebutkan kowe kaya wong ora duwe dosa dadine. Tapi coba kalau jajal hitung dosane tanggane kowe. Bisa ora kira-kira? Bisa. Ya Allah, ini Bapak Ibu. Jadi memang ya kullu bani Adam khata'un kan memang. Memang setiap bani Adam itu memang pendosa. Dan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang baik itu ya yang mau bertaubat. Lah ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan keluhuran budi akhlak, dengan sholat ketika kita pahami betul tanha anil fakhsya'i wal munkar. Fakhsya itu adalah lawan dari keluhuran budi. Ya. Fakhsya itu apa? Perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor. Nah, perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji. Ini lawan daripada keluhuran budi, akhlakul karimah. Ini jadi kalau sholat, ya insya Allah ya, akan membentuk karakter seorang muslim yang berakhlakul karimah. Kemudian mungkar, lah ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemungkaran itu adalah keingkaran, tidak mutaat kepada Allah. Lah ini, tidak mutaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya diabaikan, larangannya malah dilaksanakan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Bermutu tinggi. Lah ini. Kalau kita kembalikan kepada sholat tadi juga luar biasa. Sholat itu akan membentuk kita menjadi manusia yang bermutu tinggi Bapak Ibu. Manusia yang disiplin, manusia yang ngerti kedudukannya, manusia yang ngerti posisinya, manusia yang bisa menghormati orang lain, manusia yang bisa diajak bekerja sama, manusia yang tidak menghina orang lain. Coba Pak kalau berjamaah, panjenengan mesti kudu manut karo imame, nggih mboten? Kudu manut karo imame. Orang kena imame urung takbiratul ihram ternyata takbiratul ihram disit. Ya enggak boleh. Imam belum rukuk disit. Ya enggak boleh.
Allah imamnya nyengiti banget, nyuruhku disit lah, ya nggak boleh. Ya. Meskipun bencinya kayak apa dengan imam, ya mungkin pernah menyakiti ataupun apa, tetap ketika berjamaah siapapun imamnya itu, meskipun seorang pendosa imamnya itu, tetap saja harus diikuti. Nah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi imamnya orang yang soleh. Nah, otomatis ya harus diikuti ya. Ini Bapak Ibu. Jadi bermutu tinggi luar biasa dengan sholat itu. Ya. Makmum jejeran, nggih. Ora pandang sebelah mbuh wong apa gitu, tidak. Jejer ya jejer, rapat ya rapat. Senggolan oke, enggak ada masalah. Ya. Bersentuhan dengan sesama jamaah di shaf adalah sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan. Aja nganti dijejeri malah minggir-minggir. Wonten mboten teng mriki? Ya, dijejeri ditempel malah minggir maning. Tempel malah minggir maning. Nah, ini. Kita punya kualitas dan bersama-sama membangun kualitas. Ya, disiplin, memahami orang lain, ya, luar biasa. Dan ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sholat itu berpikir bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Bapak Ibu, okay. Luar biasa. Okay. Itu makna dari mulia. Okay. Jadi sangat penting. Dan semuanya itu memang ya dengan ilmu. Gimana? Dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak ngerti ya, orang ngerti apa-apa ya susah untuk meraihnya. Baik, beberapa ayat ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Mujadilah ayat 11. Okay. Surat Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Adik-adik hafal? Hafal? Oh, belum. Baik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong-wong kang podo iman, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah karena kita beriman kepada Allah. Ya. Sekali lagi kadang-kadang kita dipanggil oleh Allah cuek. Dipanggil bupati, wah, luar biasa. Jadi guru SMK Muhammadiyah dulu kalau dipanggil Pak Asep langsung. Tapi sekarang dipanggil Asep cuek kayaknya karena wis mantan. Itu luar biasa. Jadi kalau dipanggil atasan tuh kadang-kadang lebih diperhatikan. Padahal atasan kita yang paling siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Bapak Ibu, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ini mohon maaf ya, ini penting, berlapang-lapanglah dalam majelis. Ya. Majelis ilmu termasuk di dalamnya. Ini majelis ilmu, majelis yang penuh kemuliaan, yang majelis insya Allah akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah ini Bapak Ibu, okay. Di akhir ayat ini insya Allah sudah pada hafal. Ya, yang bunyinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini apal insya Allah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Pertama orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat.
Ya. Makanya kan doa menuntut ilmu bagaimana? Adik? Biasane? Dek? Halo? Halo? Nah, doa menuntut ilmu bagaimana biasanya? Ketika panjenengan baru belajar. Warzuqni fahma. Nah ini. Jadi tidak hanya Rabbi zidni ilma saja. Ya Allah berilah saya ilmu. Tapi dilanjutkan dengan warzuqni fahma, pemahaman. Nah, ngaji ora paham kira-kira pripun? Ya, ngaji enggak diberi pemahaman oleh Allah. Maka yang namanya ngaji menuntut ilmu niatnya ya kudu bener. Niatnya kudu bener. Niatnya betul-betul harus ikhlas karena Allah. Kemudian ketika niat ikhlas karena Allah, ketika di dalam majelis ilmu itu harus sungguh-sungguh tekun. Apapun yang mengganggu di dalam majelis ilmu itu dihilangkan. HP-an misalnya, malah WA-an, malah foto selfie, cik, alhamdulillah nikmat sekali berada di majelis ilmu, di share, malah gue pamer, ya Allah. Ada orang yang sudah kayak gitu ini? Oh, enggak ada. Ya, di share, alhamdulillah nikmat sekali berada di majelis ilmu daripada ini Bapak Ibu, okay? Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan diberi ilmu, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pemahaman, maka kita berdoa dan laksanakan ketika berada di majelis ilmu dengan sungguh-sungguh. Apapun yang akan menghambat, kita lawan. HP, jangan mainin HP. Kandan dewek, ajak kandan dewek. Ngantuk, hilangkan ngantuk. Keluar, wudu. Itu carane Bu. Kalau betul-betul kita ingin mendapatkan ilmu dan pemahaman yang manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilawan. Wajib dilawan itu. Alah sing penting nang majelis ilmu, karo ngantuk karo turu wis oleh pahala niat. Nah, itu makanya kadang-kadang ngaji nggak ada manfaatnya ya seperti itu. Berangkat kemudian nggak menjaga dari hal-hal yang melengahkan kita dari kemanfaatan ilmu itu sendiri. Nah ini Bapak Ibu, okay. Ini pertama. Jadi insya Allah kita akan diberi ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Apalagi dengan ilmu ibadahnya. Ilmu akidahnya itu luar biasa. Okay. Baik. Berikutnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah sesembahan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nah ini Allah maha mengetahui. Memang ilmu itu juga sumbernya dari Allah. Yang maha punya ilmu adalah Allah. Ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui tentang Allah juga dengan ilmu. Nah ini untuk ma'rifatullah juga dengan ilmu. Maka ilmu akan dibagi itu, ya. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah atau fardu kifayah, ada ilmu yang haram. Okay. Ada ilmu yang fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Okay. Ada yang ilmu yang ternyata haram, tidak boleh dipelajari. Nah, ini di antara yang fardu ain, nggih Bapak Ibu, di antara ilmu yang fardu ain wajib belajar bagi setiap orang Islam, wajib belajar bagi setiap orang yang sudah bersyahadat. Itu apa? Ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang tauhid. Itu fardu ain. Jadi kalau kita Islam nggak mau belajar tentang tauhid, tentang akidah, dosa. Nah itu fardu ain. Ngatan nggih?
Yang kedua ibadah tentang ubudiyah. Jadi tentang akidah, kedua tentang ubudiyah, tentang ibadah. Itu juga fardu ain. Jadi panjenengan belajar sholat, panjenengan belajar haji, panjenengan belajar apalagi ilmu tentang zakat dan sebagainya, tentang ibadah itu fardu ain. Setiap orang harus belajar, wajib belajar. Lah ini Bapak Ibu, ya. Jadi banyak ilmu yang harus kita tuntut, ya. Lah ini. Kemudian ilmu yang fardu kifayah, misalnya, nopo? Fardu kifayah niku kalau sudah ada yang belajar, yang lain tidak wajib. Ilmu tentang apa? Ulama mengatakan di dalam Minhajul Qasidin, ya, disebutkan di sana, termasuk di dalamnya adalah ilmu politik. Nah, ilmu politik, ilmu ekonomi, ya, itu apa namanya? Fardu kifayah. Ilmu tentang perang, fardu kifayah, ya. Ilmu mengatur negara, ya, itu fardu kifayah. Tidak semua orang wajib tahu, tidak. Nah, kalau sudah ada sebagian, ya sebagian. Nah, sudah cukup yang lain menjadi tidak punya kewajiban, gugur kewajibannya. Nah ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, tuntutlah, carilah pengetahuan. Okay. Carilah ilmu tentang la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Lah ini Bapak Ibu, okay. Tauhid dengan segala konsekuensinya. Kalau orang sudah la ilaha illallah itu konsekuensinya seperti apa? Ada enggak yang membatalkan la ilaha illallah? Mungkin ke depan akan kita kaji ke sana, okay. Akan kita kaji ke sana berurutan. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Mohonlah ampun untuk dosamu dan juga orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha, okay, dan juga tempat kamu tinggal. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini. Kemudian berikutnya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Okay. Jadi termasuk taksinya masih berjalan? Oh, masih ya, bagus itu. Monggo Bapak Ibu dengan ibu-ibunya. Nah, sudah ya, lanjutkan itu. Okay. Tahsin. Syukur-syukur dengan tafsirnya. Okay. Dengan tafsirnya itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi membaca Al-Quran itu harus dikuasai, Pak. Harus dikuasai, dan itu fardu ain juga. Ya, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, fardu ain. Jadi panjenengan kita semuanya wajib untuk belajar Al-Quran. Bagaimana membacanya yang benar, kemudian isinya seperti apa, itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Nah ini, ketika di sini alhamdulillah sudah ada, ikuti Pak. Wah ikuti. Lah wis tua, angel. Bukan persoalan angelnya, tapi persoalannya apa? Melaksanakan kewajibannya. Persoalan pinter kan nomor pira lah. Si penting kita usahanya melaksanakannya. Insya Allah kalau sudah melaksanakan, orang pinter-pinter nggak ada masalah. Yang akan dinilai adalah ikhtiarnya, perbuatannya, apa yang dilakukan. Nek wong pinter orang pinter gue beda-beda. Ana sing gampang nyantel, ana sing ora nyantel-nyantel. Ana sing nyantel kemudian kelalen, ana sing angel nyantel ketika nyantel ora kelalen-kelalen. Kan begitu. Nah ini Bapak Ibu, okay. Jadi wala taqfu salaka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya apa? Dalam segala hal kula panjenengan sedaya kedah ngerti ilmune.
Apa maning masalah ibadah ora kena kur melu-melu tok. Lanyo sing penting derek kiyaine. Kula sing penting derek ustade. Ora mungkin kiyaine arep salah, ora mungkin ustade keliru. Kalau berpedoman kayak gitu keliru. Nggih. Padahal kiai ustad ya pada bae wong. Kadang keliru, kadang salah, kadang kedorong nafsu. Wong ustad kiai yang duwe nafsu pada bae kan nggih kan? Sama. Nggih. Kadang-kadang ada kiai yang kemudian berbicara ternyata terdorong oleh politik, ya anak. Nggih. Akhirnya berbicaranya berbeda. Harusnya begini, harusnya A menjadi B. Karena pengaruh politik misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Lah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kula panjenengan sedaya niku mboten angsal kur melu-melu tok di dalam apalagi di dalam beribadah. Harus belajar. Maka majelis taklim yang diadakan panjenengan wajib untuk menghadiri. Itu nggih. Wajib untuk menghadiri karena itu kewajiban menuntut ilmu. Jangan sampai belas. Nah, ini naudzubillah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga apa? Hati. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutannya napa Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak? As-sama', pendengaran. Kemudian penglihatan dan hati. Ya. Biasanya orang terpengaruh pertama dari mendengar, dari melihat, baru kemudian dicerna oleh hati. Nah, karena kabar apa-apa langsung cepat, ya. Kabar hoax ya cepat. Ya. Kemudian ada kita lihat ya cepat. Ya, kemudian baru kemudian ke hati. Maka yang namanya pendengaran dan penglihatan itu luar biasa. Di dalam hadis itu ternyata yang disebutkan juga itu dulu, Pak. Kuntu sam'ahu, ya, ketika dalam hadis qudsi itu ya, dalam hadis yang menjelaskan tentang sholat sunnah, sholat tatawu, Allah tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain yang aku wajibkan, dan akan menambah kecintaanku kepada hambaku ketika hambaku senang melaksanakan yang sunnah an-nawafil. Maka ketika seperti itu, ya, sudah laksanakan yang wajib, yang sunnah-sunnah senang dilakukan. Kuntu, kata Allah ini dalam hadis itu, hadis qudsi itu, akan menjadi telinganya di mana dia untuk mendengar, akan menjadi matanya di mana dia untuk melihat, akan menjadi tangannya di mana dia berbuat, akan menjadi kakinya di mana dia berjalan. Allah seperti itu. Artinya apa? Kita akan dijaga oleh Allah. Penglihatannya, pendengarannya dijaga oleh Allah. Kemudian tangannya, kakinya. Yang disebutkan di situ ternyata apa? Pendengarannya dulu sama dengan ini. Innas sam'a. Maka ya Allah berhati-hati mendengar, nggih. Hati-hati mendengar berita apapun dari orang. Benar apa enggak? Jangan langsung ditelan. Tapi ada tabayun, nggih. Di apa jenengane? Tabayun itu apa? Di cross check, kayak bener ora, kayak ibu boleh ngomong kayak cerita kayak gitu bener apa ora, aja malah dikompori gitu ya. Nah bener ora, tabayun, harus ilmunya harus yakin, harus yakin. Kalau masih ada keraguan, jangan dulu dilaksanakan. Dakma yuribuka, dakma yuribuka ila ma la yuribuk, atau ada yang membacanya dakma yuribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Nah itu pentingnya kita mencari ilmu untuk memperoleh keyakinan, ya, terhadap apa yang kita amalkan. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Nah ini kenapa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa namanya? As-sama, penglihatan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dimintai pertanggungjawaban. Hati kita ternyata menerima yang kita dengar, menerima yang kita lihat, begitu saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggih. Jadi kegiatan seperti ini sangat penting untuk diikuti bersama-sama. Baik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat lagi.
Saya tadi bilang apa? Jam 9 kurang seperempat sudah harus selesai ya. Ini sudah 9 kurang seperempat. Satu ayat lagi sekalian. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Jadi ini belum masuk kepada materi meraih kemuliaan dengan ilmu, baru muqaddimah nih. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Jadi kalau diiramakan dengan irama ros, ini adik-adik sudah diajari tartil irama ros apa irama nahawan apa belum? Ya. Jadi irama ros yang paling mudah biasanya. Dulu saya ngajari anak-anak TPK kami yang pertama ya irama ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida. Contohnya begitu. Itu irama ros ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada dua tangga nada, sedang rendah terus. Itu irama ros. Irama nahawan tinggi sedang rendah. Tinggi sedang rendah terus. Nah, itu irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nahawan. Nah, itu nanti diajarkan itu sama anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ilmu itu penting. Maka panjenengan dukung TPQ dengan semaksimal mungkin. Butuh dana aja maneman. Butuh dana untuk putra-putri panjenengan ora usah maneman. Wis butuh pira? Butuh ini, harganya berapa? 5 juta. Wis rampung langsung. Nggih. Wis, aku ana 5 juta ke. Ora nunggu liyane, rampung nang wong siji. Satu wali santri, wah luar biasa. Kemarin kita baru mengumpulkan wali santri, Pak, di masjid kami yang di Sirau. Jadi seru, kita kumpulkan wali santri, ya, kita berikan arahan, tidak ada bayaran, tapi infak terserah mau infak berapa. Nah, tapi infak terserah. Nah itu. Jadi berfastabiqullah silahkan. Nah, gitu. Nah itu Bapak Ibu, nggih. Di dalam ayat ini apa? Yang saya tekankan pada akhir ayat itu, sebelum akhir ayat itu, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Apakah pada wong sing ngerti karo wong sing ora ngerti pada para Bu? Mboten. Wong maring Jakarta ngerti dalan, insyaallah luwih lancar tekan Jakarta. Nggih mboten? Maring Jakarta orang ngerti dalan, kira-kira kepriwe? Ya kesasar, takon nganang-aneh, wis takon ya kadang-kadang esi bingung bae. Itu kalau enggak ngerti enggak paham. Nah itu. Maka beda antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Jadi men urip aja bingungan, seneng golet ngilmu. Nah ini, ingin tujuannya ke surga, ben ora kesasar, ben ora bingungan dalane menuju surga, yang golet ngilmu. Itu Bapak Ibu. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kalau ada itu nanti pertanyaan atau apa 10 menit lah, jam 9 sudah harus selesai. Nanti di sana setengah 10 nggak apa-apa. Ya udah. Ya, silakan sebelum saya tutup atau nanti ada pertanyaan dari saya. Bapak Ibu, ada yang bertanya untuk Ustaz tentang materi ini atau usulan-usulan?
Ada yang enggak tak mirip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang setannya kuat atau imannya yang kurang kuat? Kok masih sholat aja 5 waktu berjamaah? Kok isi alakun dosa baik? Apalagi kalau kita itu melihat di TV, itu titelnya MAG, Haji, malah korupsi. Itu setan yang kuat atau imannya jelas? Demikian Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sregep sholat tapi sregep maksiat, gitu ya. Nah ini kalau saya baca di dalam bukunya Abul A'la Al-Maududi itu persis sekali pertanyaan seperti itu. Sudah orang itu sregep sholat tapi maksiatnya juga orang lat gitu loh. Ini luar biasa. Kenapa? Kata Abul A'la Al-Maududi, karena sholatnya tidak menghayati. Itu Pak. Jadi sholatnya tidak menghayati dan tidak dijaga sholatnya. Sholat hanya formalitas. Jadi perlu kita koreksi sholat kita memang. Perlu kita koreksi sholatnya. Jadi pemahaman terhadap atau ketaatan kita ya, ketundukan kita terhadap syariat tentang sholat itu sendiri harus kita koreksi. Ini. Jadi ketika kita mendengar adzan, bagaimana sungguhnya hati kita? Ketika kita wudu, wudu itu kan suci, hissi, taharah hissiyah, dan ada taharah maknawiyah. Ya, jadi berwudu itu ada bersuci secara indrawi badan ya, ada maknawi. Taharah hissiyah itu taharah minal hadas. Ya, bersuci dari kotoran. Tapi taharah maknawiyah itu bersuci dari maksiat ataupun aib. Nah, bagaimana? Dari wudu saja ini harus kita perhatikan. Dari wudu saja harus diperhatikan. Bagaimana caranya wudu ya. Kemudian dari awal niatnya ikhlas karena Allah, betul-betul memahami yang dilakukan semata-mata karena taat kepada Allah dan betul-betul didorong ketaatan kepada Allah ya. Kemudian memahami makna yang ada di dalamnya. Kenapa berkumur-kumur, kemudian cuci tangan. Oh ternyata ya Allah banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan saya, mulut saya, mata saya, kaki saya. Itu baru wudunya. Dan ketika kita menyempurnakan wudu, ternyata memang di dalam dalilnya luar biasa. Setiap tetesan air wudu itu akan menggugurkan dosa. Tapi nek wudune bener. Nah, ketika menggugurkan dosa itu akan lebih meluangkan atau mencerahkan hati. Mencerahkan hati untuk menerima nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari situ aja udah luar biasa, ya. Mencerahkan hati, karena apa? Dosa-dosa gugur itu, ya. Dosa itu kan membuat hati kita gelap. Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan itu, ya. Adzambu zulmatun, yang namanya dosa itu akan membuat kegelapan. Ya, ibaratnya ya pernah saya sampaikan itu apa? Ya, dosa itu lakban hitam ya, yang ditempelkan di lampu. Setelah lampunya penuh dengan lakban hitam, murup tapi orang nana cahayane. Itu dosa. Maka dilepas. Nah itu. Di antaranya wudu akan melepaskan dosa-dosa. Ketika kita sadari betul ya Allah, tanganku akeh salah lagi. Jadi orang wudu nara cus. Yah. Sikilnya kurungkang-ungkang tok tanpa penghayatan. Nah, ketika orang melakukan kayak gitu tanpa penghayatan, hasilnya apa? Buahnya apa? Ya tidak akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dari wudu, Pak. Dari wudu, ya. Karena apa? Sholat tidak akan diterima ketika dia hadas dan tidak berwudu. Maka wudu menjadi penting. Bagaimana melaksanakannya? Ya harus sungguh-sungguh. Khusyuk
di dalam berwuduknya, ya Allah, ya. Sunnah-sunnahnya juga dilakukan semuanya. Pernah ibu-ibu sengaja bersikat gigi dalam rangka untuk melaksanakan sunnah yang ada di dalam wudhu? Pernah dereng? Nah ini, ya. Ada kesunahan di dalam wudhu itu bersiwak. Itu yang tidak dilakukan juga. Padahal itu sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika akan wudhu itu apa caranya? Bagaimana? Dulu sudah pernah kan? Cuci tangan dulu kanan kiri, bersihkan dulu ini. Tangan kita bersihkan. Kemudian apa? Ya, niat di dalam hati untuk wudhu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika niat dalam hati, menguatkan niat karena Allah. Kalau niatnya kita benar, di dalam hati terhunjam, direnungkan, wudhunya orang bakal dolanan, Bapak Ibu. Tapi kalau niatnya nggak benar, wudhunya dolanan. Seolah-olah hanya sekedar formalitas, lasim penting wis wudhu sah. Tidak akan mencari yang lebih berkualitas. Tadi berkualitas itu. Bagaimana wudhu yang berkualitas? Nah, ini hanya sekedar shot, wis wudhu, wis ora hadas, uli sholat. Kalau hanya sekedar seperti itu ya otomatis buahnya itu tidak maksimal, itu seperti itu. Itu baru wudhunya, belum nanti sholatnya. Nah, jadi memang penghayatan kita terhadap sholat itu masih kurang, masih kurang. Nah ini Bapak Ibu, ya penghayatan itu meliputi apa? Ilmu pengetahuannya, pengamalannya, ya, kemudian perenungannya. Itu meliputi itu. Ya, seperti itu Ustaz. Jadi memang banyak orang yang sholatnya hanya ya seperti itu, akhirnya buahnya ya, tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Selain apa? Di luar sholat, di luar gerakan sholat yang khusus, itu juga kita harus menegakkan sholat. Nah itu ya, memang setan ya luar biasa. Ya saya kira sementara itu yang jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oke. Pertanyaannya cukup berat ini. Jadi pertanyaan dari Mas Dika ya, dari Mas Dika di kolom Zoom. Bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam sholat, Pak Ustaz? Karena kadang kita sudah berusaha khusyuk, tapi kita kemana-mana. Iya. Ya, ini jawabannya panjang. Ya. Jadi jawabannya panjang sungguhnya. Saya punya ada buku yang sudah kita ada di sini sebenarnya. Mau saya buka tapi ya panjang. Jawabannya panjang. Bagaimana untuk meraih khusyuk di dalam sholat? Ya, otomatis ya ada ilmu, ada persiapan. Ya. Terus ada keyakinan yang kuat bahwa atau niat yang kuat bahwa dia akan menghadap zat yang maha segalanya dan semata-mata mengharap ridhonya. Nah ini kadang-kadang yang memang belum ya. Niat yang kuatnya, ada ilmunya, kemudian apa? Ada persiapan. Artinya apa? Sholat itu penting, maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, orang telat, boy. Wis telat gedebuk melayu. Nah, ini ya. Itu berarti tidak dengan ilmu. Meskipun telat, kalau dengan ilmu itu bisa khusyuk. Tetap wuduknya di rumah sempurnakan. Wuduk di rumah sempurnakan. Berangkatlah ke masjid Sakinah dengan tenang tetap. Meskipun sudah iqamah. Itu dengan ilmu. Meskipun masbuk, ya, tetap berangkat ke masjid dengan tenang. Apa yang kita dapati sholat bersama imam, yang ikuti dengan tenang. Itu dengan ilmu. Orang dari melayu, gedebak ya, sampai sini ya. Nah itu persiapan. Maka tentu ketika kita ingin lebih mengharap ridho Allah, persiapannya harus baik ya. Sebelum masuk waktu kita sudah persiapan. Itu yang terbaik.
Sehingga ketika masuk waktu, amalan-amalan yang lain itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sholat subuh saja itu bisa 8 rakaat. Sholat subuh 10 rakaat. Percaya atau tidak? Di tengah wudhu. Bukan. Kalau kita memang mementingkan sholat subuh 8 rakaat. Pertama, oke. Sebelum subuh kita persiapan wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Setelah masuk waktu subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Berangkat ke masjid, sampai di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu, sholat subuhnya berapa? 8 rakaat. Itu sholat terkait subuh. Jadi memang bagaimana kita mementingkan betul dalam hati kita niat yang betul-betul semata-mata mengharap itu Allah, itu sangat penting. Dan teknisnya yang lebih rinci ada beberapa hal, tapi yang tidak disampaikan sekarang. Oke? Ya, intinya seperti itu ya, kurang lebihnya garis besarnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk kesempatan pertama perdana kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat dan insya Allah kita akan berlanjut. Okay. Materi ini juga akan kita lanjutkan karena ini baru muqaddimah, okay. Baru muqaddimahnya saja. Nanti bagaimana untuk betul-betul ilmu itu bisa meraih kemuliaan ya, atau kita bisa meraih kemuliaan dengan ilmu, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.